Pemirsa channel Nur Petunjuk Kejelasan. Di video ini kita melanjutkan materi yang kemarin setelah tadi Prabu Jolo-Jolo menyampaikan sedikit kenapa disebut Ruhul Kudus. Sekarang kita sudah tahu bahwa Ruhul Kudus, pemuda azam, kemudian Al-Jabar, kemudian Mas Maroko di pasar. Saya masih belum tahu Mas Maroko itu siapa. Kemudian yang menemui di Gua Hiro, yang menemui Nabi Lut, itu adalah, kalau saya bahasa saya, malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu adalah Allah itu sendiri sebagai Al-Jabar. Al-Jabar, nafsun wahidah, nafsun wahidah. Cuman saya belum punya kapasitas untuk ke sana. Jadi acara kita lanjutkan oleh Prabu Jolo-Jolo agar menebar jalannya seluas mungkin sehingga bisa ditangkap oleh sebanyak mungkin orang. Terima kasih pemirsa dari Malaysia yang sudah mengalih bahasakan ke bahasa Inggris. Tidak apa-apa, silahkan kerjakan saja. Mau dialih bahasa ke bahasa apapun silahkan. Tidak ada penuntutan hak cipta dari Nur Petunjuk Kecerdasan. Silahkan, karena ini adalah dibuat untuk seluas-luasnya agar bisa bermanfaat untuk yang namanya umatan baidah manusia itu sendiri. Baik, terima kasih. Jadi alhamdulillah sekarang itu saya sudah menyadari bahwa sesungguhnya berita alam semesta ya sampaikan aja bahwa ini sesungguhnya berita alam semesta yang sifatnya rahmatan lil alamin. Nah, ini bentuk rahmatan. Sehingga kalau sifatnya kita memberikan sesuatu yang sifatnya keilmuan dan berkaitan dengan Al-Quran, kok justru ada sesuatu di baliknya, ya berarti bukan berita alam semesta. Dan di mana kemanfaatan berkelanjutannya? Kalau memang harus buka berbayar atau harus seperti gimana, harus ada hak cipta atau gimana, itu kan namanya berarti bukan berita alam semesta. Biarkan nanti tangan-tangan alam semesta yang menyampaikan itu sendiri, karena berita yang berkaitan dengan alam semesta, berita yang berkaitan dengan kebenaran, maka akan mencari frekuensi dan potensialnya sendiri. Itulah nanti siapapun yang memang nanti dikasih rahmat, dikasih keberkahan, dikasih karunia, maka akan berkhidmat dengan sendiri. Itulah sesungguhnya bahasa Al-Quran itu. Sehingga tidak usah kamu batasi dengan apapun. Ini mah sifatnya berita alam. Biarkan alam yang menyampaikan, dan biarkan akan mencari potensinya masing-masing, akan mencari gelombang dan frekuensi di potensinya itu. Itulah sebuah kebenaran, bukan pembenaran lagi. Makanya saya selalu mengutarakan, saya memang di sini filosofanya pembelajaran. Tidak usah dibatasi, tidak usah dikasih ajikan. Biarkan mengalir apa adanya. Sehingga nanti yang mendekat ke situ adalah gelombang dan frekuensi yang potensialnya akan sama, sehingga vibrasinya akan mengena. Itu biarkan nanti alam semesta yang menyeleksi, bukan kita. Kita sekedar memberikan peringatan, kita sekedar menyuguhkan sesuatu yang memang apa adanya itu. Biar tangan-tangan alam semesta yang menyampaikan dengan frekuensi dan potensialnya itu. Itu pemirsa yang kami harapkan justru. Itulah nanti rule kesuciannya, rule kemurnian. Tidak ada campur tangan kita. Ya, itu kesepakatan ya di Bejo ya. Sehingga tidak ada muatan apapun.
sampai kapanpun. Biarkan dia mengalir. Jadi seperti yang kita tahu, air minum dalam kemasan 600 ml itu kalau di sumber mata airnya itu gratis. Tapi kalau air minum dalam kemasan 600 ml di tempat-tempat tertentu harga standarnya di kisaran 3.000, 4.000. Bisa sampai 5.000. Tapi ada di tempat khusus harganya sampai 120.000 dengan isi yang sama, kemasan berbeda dan merek berbeda. Orang susah sekalipun dia akan membeli yang 120.000. Kenapa? Karena putih. Ya. Jadi saya pemirsa, ada sesuatu untuk kita berpikir. Kalau barang-barang itu diler itu digelar, masih barang mahal jadi murah karena ombyoan. Padahal barangnya ya berkualitas, merek sama, tapi begitu barangnya dipajang cuma 1-2 di tempat yang bagus dengan barang yang sama, semuanya sama, harganya bisa 1.000 kali lipat. Itu contohnya. Jadi kembali lagi pemirsa, yang ingin saya sampaikan adalah gunakan akal pikir, pakai, ambil sesuai dengan kebutuhan, jangan keinginan. Terima kasih. Jadi sejak awal saya mengetengahkan podcast ini memang tidak ada hajat, sekaligus juga tidak ada sesuatu yang sifatnya komersil. Sedangkan ternyata nanti setelah ada monetisasi dari YouTube dan itu nanti dibayar oleh YouTube, ya monggo, tidak masalah. Itu karena termasuk saya beli Dipan, di situ dapat kolom, boleh. Sedangkan ada apresiasi apapun dari seluruh yang bisa menikmati, ya monggo, kita juga tidak, artinya kita juga bukan menjadi orang yang kita cukup belajar dari alif bata. Ya itu aja. Jadi silakan apapun bentuknya apresiasi, semua adalah tangan-tangan alam semesta, saya anggap seperti itu. Jadi itulah nanti sebuah siklus rantai makanan, ada sebuah siklus manajemen mutualisme, ya silahkan, tidak masalah, karena itu sebuah hukum, keteraturan, hukum siklus itu sendiri, tidak masalah. Sudah ada beberapa yang re-upload ulang, silahkan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi jenengan tidak usah kebingungan apakah nanti ada begini begitu, tidak. Artinya di kami tidak seperti itu. Di kami tidak ada batasan. Karena memang Al-Quran adalah rahmatan lil alamin. Makanya syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'ana hudal nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya itu saja. Sehingga nanti sesuai dengan apa yang telah saya ketengahkan di depan nanti adalah qaf wal Qur'anil majid bal huwa Qur'anil majid, itu sesungguhnya. Dan nanti di Quran surat Al-Insyiqaq ayat 21 itu sudah tulisan sendiri bahwa yang bisa kami temui hanya Allah, tapi bukan Robnya. Karena Robnya bisa kami temui dengan hukum kausalitas, hukum sunatullah, dan hukum konsekuensi logis itu sendiri. Itu sesungguhnya. Itulah pemirsa, maka kita lanjutkan bahwa sesungguhnya kerusakan alam semesta itu bukan semata-mata karena tiba-tiba datang, tidak. Tapi sesungguhnya datangnya adalah sebuah proses jangka waktu yang panjang. Seperti juga datangnya sebuah kehamilan seorang wanita, itu juga sebuah proses. Tidak moro-moro terus hamil, tidak. Kecuali di kisah kenabian Maria, Isa ibnu Maria, itu beda lagi.
karena itu sebuah kisah dan itu untuk pembelajaran bagi kita semua juga. Makanya semuanya tidak ada sesuatu yang sifatnya ujuk-ujuk tiba-tiba datangnya, tidak ada di alam semesta ini. Karena sesuatu yang ada di alam semesta itu adalah sebuah kemasan proses semua. Itulah makanya dalam sebuah proses itu ada kamu melalui sebuah tangga, menapaki tangga 1 sampai nanti tangga ke-9. Kesempurnaannya di 10 tangga itu, makanya menjadi ritual sholat itu. Makanya saat kamu melakukan ritual sholat, maka kamu menapaki tangga itu 1 sampai 10 sehingga nanti terakhirnya bisa alam itu sesungguhnya pemirsa. Makanya kalau kita memahami itu semua pemirsa, mengapa saya selalu mengetengahkan bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta adalah proses semuanya, dan kekhalifahan itu sendiri adalah perjalanan prosesmu, sehingga kamu nanti menapaki proses itu dengan sebuah rasa. Itulah kamu mencapai puncak kenikmatannya. Kalau kamu tidak diuji di semua rasa itu, maka tidak lengkap. Itu pemirsa. Dan nanti universitas tertinggi adalah bagaimana kamu saat menapaki hidup dengan pasangan hidup itu. Itulah universitas tertinggi dan itulah ujian terberat saat itu. Makanya banyak seringkali saat kamu menemukan arobi atau namanya rabi walimatul urus, itu sesungguhnya kamu mencapai puncak rasa, karena akan merasakan tangga kehidupan yang beda dari awalnya kamu berjaga menjadi seorang bapak itu. Itulah pemirsa, sehingga kamu akan menemukan sebuah rasa yang beda dalam kehidupan itu setelah kamu nanti menjadi seorang suami. Konsekuensi logisnya telinga panas. Ya, konsekuensi logisnya nanti telinga panas, sudut mengungkap. Kalau mesin itu overhead. Iya, overheat. Itu Harus pasti. double blower kipasnya. Ya, kipasnya, makanya telingamu kan kayak kipas itu kan gitu. Itu harus, kalau enggak kipasnya enggak double itu sering merah. Jadi gini, jadi sebetulnya bencana alam itu bukan karena disebabkan oleh cuaca ekstrim saja, tidak, 100% tidak. Jadi karena degradasi hutan di hulu dan das yang di hulu itu mengalami penurunan. Jadi das itu singkatannya apa ya, das itu? Daerah aliran sungai. Daerah aliran sungai. Bejo pinter, seneng saya. Ada dus, ada lagi. Dus berbeda lagi dus. Kalau dus apa? Jadi memang karena degradasi hutan di hulu dan das. Das itu daerah aliran sungai itu sendiri yang sejak awal rusak. Lah yang merusak biasanya hewan atau siapa? Dus. Dus. Oh, yang merusak dus. Iya. Ya. Karena dasar urusan sahwat. Oh. Salah Jo, kamu pinter Jo. Das dan dus ya karena ya. Kalau dus nanti kena ke alit yang vertikal iya. Juga bahaya ya. Iya, RK kebongkar itu. Langsung itu ya. Iya. Jadi dengan bukti karena hancurnya penahan ekosistem di hulu menjadi sebuah lahan kritis. Itulah nanti dampaknya sampai ke dasnya. Jadi perubahan tutupan lahan di tempat hulu itu. Jadi memang dampaknya luar biasa. Karena apa? Karena pembalakan liar. Karena ada izin penebangan, istilahnya apa? Hak penebangan hutan. Hak pengelolaan hutan. Hak pengelolaan hutan, HP. Padahal HPH itu kadangkala ya menipu. Karena sesuatu yang sifatnya PHP. Apa? PHP. Pengelolaan hutan produktif. Oh,
karena tidak diimbangi dengan konservasi hutan. Jadi sebetulnya kalau memang ada sifatnya, sekarang reboisasi itu jarang dilakukan, Joy. Nggak ada reboisasi karena sekarang ini orang punya rumah mesti udah nanam sendiri pohonnya, nggak usah disuruh. Oh, berarti lebih baik sebetulnya masyarakat itu Iya, menikmatinya. sekarang orang asal punya rumah mesti ditanamin pohon, pohon mangga, pohon apa. Jadi memang luar biasa kerusakan sekarang. Ya kalau sudah seperti itu berarti tinggal nunggu waktu aja ya, saahnya ya. Tinggal nunggu saah. Tuh. Kalau Makanya menurut hitungan para ahli, nanti Arab Saudi itu menjadi hutan belantara, padang pasirnya, sedangkan Indonesia menjadi padang pasir. Cuman kita sudah nggak ada, kita sudah tinggal nonton aja lagi. jadi indikasi eksploitasi langsung alam semesta itu karena tidak ada berimbang dengan konservasi, keserakahan. Kalau konservasi itu modelnya gimana, Cok? Reboisasi, konservasi, Ada banyak cara sistem konservasi itu. alam gitu ya. Ya, ada yang terbatas, ada yang dikelola, ada yang, tapi semuanya peraturannya bagus, cuman pelaksanaan dan realitas di lapangan yang tidak sesuai. Karena orang yang menebang hutan, perusahaan itu dia sudah bayar kok, bayar biayanya semua termasuk pertambangan. Ketika izin dikeluarkan, dia sudah membayar semua biaya rehabilitasinya nanti, reboisasinya nanti. Berarti sebetulnya rakyat itu sudah berpajak. Terus sebetulnya pengelola negara itu keuntungannya banyak ya. Karena kamu pernah enggak ngalami listrik itu di hutan, PDAM di hutan. Kalau kamu beli bensin pernah ngutang enggak, Jo? Di pom bensin. Berarti mestinya untung, Jo ya. Naik kereta api, naik pesawat bisa ngutang, Jo. Naik bis bisa ngutang. Lah, ternyata PO bis itu untung apa rugi, Jo? Padahal punya kenek, punya sopir. Kalau rugi, punya dia manajemen. nggak nambah mobilnya. Oh, untung ya. Pastilah. Tapi yang dikelola negara kok rugi itu ada apa, Jo? Untung terus nggak ada rugi. Oh, selama ini untung terus, gak ada. Untung terus. Tapi kok minta uang APBN untuk menutupi kerugiannya? Nah, kan tadi setiap ada das mesti ada dusnya ya. Dusnya itu yang mahal, bikin kotaknya itu ya. Untuk menutupi biar indah di dalamnya, nggak kelihatan. Nah, itu. Baik gini, logika kita berpikir begini. Perusahaan transportasi yang punya trayek itu bayar, Jo. Beli. Tapi murah. Tapi beli. Ada izinnya, ada biayanya. Iya. Semua Artinya perizinan kan ada biaya. Iya. Terus habis itu bisnya gratis sama beli, Jo? Ya belilah. Sopirnya bayar itu, nggak gratis. Bayar. Sak kenek-keneknya. Otomatis. Tapi semua travel dan bis yang punya PO itu untung semua ya. Jadi segala sesuatu itu ada yang namanya BEP Nah, dan Net Internal Return. Artinya ada biaya pengembalian, itu ada hitungannya semua. Jadi kalau kita hitungannya BEP-nya sekian tahun, itu pasti untung. untung. Kalau mencapai nilai yang sudah dioptimalisasi. Tapi kalau yang nggak optimalisasi dipastikan rugi. Tapi yang selama ini tidak pernah ngutang semua apa yang saya ketengahkan tadi, mengapa kok rugi ya? Apa yang rugi? Selama ini kan rugi terus. Contoh apa yang rugi? Nggak ada yang rugi. Contoh yang rugi apa? Garuda rugi BUMN-nya. Garuda bukan rugi. Nah terus Garuda itu selalu untung. selalu untung. Tapi karena di dalam tuh banyak cacing pita, nah cacing pitanya itu yang kebanyakan. Inka itu juga tidak pernah ngutang kamu naik kereta ya. Inka nggak pernah rugi sampai sekarang besar. Garuda itu miliknya negara apa bukan? Bukan. Miliknya swasta ya. Garuda itu miliknya burung Garuda. Indosat, XL, terus pundi-pundi negara termasuk PLN
Terus transportasinya termasuk transportasi darat ya kereta, transportasi darat ya dampri. Terus kalau yang di kapal pelni itu nggak pernah rugi ya. Tahu nggak penerimaan negara yang paling tinggi? Hmm. Dulu sebelum tahun 90 itu pendapatan negara paling tinggi dari minyak. Setelah tahun 90 pendapatan negara paling tinggi itu dari komunikasi. Itu pendapatan negara paling tinggi. Dan itu nggak pernah ada swastanisasinya ya, rivalnya artinya. Sampai sekarang tidak ada. Contoh, kenapa saya bilang pendapatan negara paling tinggi dulu dari minyak, sekarang dari komunikasi. Orang enggak ngomong bayar sekarang, enggak nonton bayar, beli kuota, beli pulsa, dan itu pendapatan paling tinggi. Cuman ngupload juga bayar Jo ya? Apa? Ngupload bayar ya? Apapun yang namanya komunikasi itu bayar. Download bayar. Semua kayak orang bernafas. Kalau lagi di rumah sakit kan narik keluar kan pakai peralatannya bayar. Nah, ya kita napas gratis tidak jauh sama Allah. Gratis. Kenapa jadi bayar? Kan ada prosesing, kenapa dimasukkan tabung dan dihirup kan yang mahal kan prosesnya itu. Saya ngomong ini lama-lama kok keringat tuh. Nggak apa-apa, buka aja. Karena hari ini tadi saya melihat Pak Purbaya itu umurnya 61, Pak Prabowo 74 mau 70. Jadi memang pemimpin itu minimal usia 40 persyaratan ya kan sudah berlaku. Tapi untuk pemimpin-pemimpin yang strategis memang diharapkan usianya yang benar itu di atas 56. Karena apa? Ibarat kelapa udah ada santan. Jadi kalau pemimpin-pemimpin yang masih muda mesti kena OTT itu kayak barusan. Karena masih muda. Jadi syahwatnya, dusnya itu masih tinggi. Dia membungkus sesuatu yang bungkusnya lebih mahal daripada isinya. Tapi kan nggak bisa dibohongin kalau sudah melentung. Nah, jadi kalau kembali kepada pembahasan anatomi kehancuran saya, peradaban terutama dari kacamata Al-Quran, sesungguhnya dikarenakan ekspansi. Ekspansi itu istilahnya apa? Pengembangan, perluasan pengembangan ya. Jadi ekspansi komersial karena tidak menjaga konservasi alam atau keseimbangan alam itu sendiri, sehingga adanya cuma mengeksploitasi dan mengeksploitasi. Itu gandengan ya. Ya, sebenarnya kalau berdasarkan cetak biru setiap perizinan, itu setiap kita pembukaan lahan buat apa saja, mesti nanti ada, kalau itu ada reboisasinya, ada pengembalian dan konsekuensi logis dari setiap apa yang mereka ambil, itu selalu ada untuk pemulihannya. Cuman pada pelaksanaannya terkadang itu tidak dikerjakan. Jadi akhirnya karena tidak ada keseimbangan reboisasi konservasi alamnya itu tidak ada, maka ya pasti sebuah kehancuran peradaban itu akhirnya menjadi sebuah musibah, tidak sekedar menjadi musibah atau bencana alam, tapi menjadi musibah bencana kemanusiaan. Itulah yang sedang terjadi anatominya. Contoh yang kemarin terjadi di Sumatera Barat, di Aceh, sama di Sumatera Utara. Itu. Jadi bangsa tidak serta-merta tapi berproses dalam waktu yang tidak singkat. Yang terbaru lihat bagaimana penurunan tanah di Jakarta, tembok dindingnya itu kenapa mau dibikin brick wall, udah 1,5 meter dari atas permukaan laut.
dari DPL. Ya. Daerah Marunda itu Hmm. mau ke Cengkareng itu, Hmm. kalau udah hujan, kalau lagi pasang naik, Hmm. tolnya aja udah terendam. Makanya diperlukan revolusi moral, ya. Terus harus revolusi moral dan struktural itu. Ini penting. Revolusi mental. Revolusi mental, moral secara struktural, karena untuk memutus sebuah rantai sistematis yang telah dibentuk oleh kaum Mutrafid. mutrafi. Jadi karena sebuah kehancuran peradaban itu tidak datang dengan tiba-tiba, tapi berproses dengan sebuah cara yang sistematis dalam kurun waktu yang panjang. Padahal Al-Quran sudah mengingatkan mulai awal, makanya sebagai segera sadar seluruh Pemangku kebijakan. bangsa, biar dia ya, dari seluruh pemangku kebijakan bangsa yang bisa membuat otorisasi kan DE iso apa istilah itu, mengotoris, mempunyai kekuasaan Untuk melakukan atau tidak melakukan, mengeluarkan atau tidak mengeluarkan perizinan untuk eksplorasi dan eksploitasi. karena juga akan menemukan kewafatan semua orang. Makanya hati-hati, karena jangan sampai musibah nanti menjadi bala, menjadi fitnah, menjadi azab, laknat, mudorot, atau kehinaan dalam sebuah peradaban bangsa. Ini karena sudah mendekati ke situ. Makanya hati-hati pemirsa, mengapa saya selalu membuka ini, mendirosahkan ini, mentadaruskan ini. Kasih tahu siksa kubur. Penting. Kasih tahu siksa kubur biar Ya, dia. kemarin sudah itu. Itu kan baru sekelumit. Hati-hati. Artinya begini, kalau saya ngomong begini. Boleh, betul. Ketika ada pohon ditebang oleh satu orang, maka kiri kanannya pohon besar tadi itu kan akan rusak. Maka yang biasanya daerah situ itu tanahnya tidak bergerak karena pohon besarnya penahannya hilang, maka ketika hujan kan akan tergerus tuh. Karena tidak ada yang besarnya, akhirnya pohon-pohon kecil kan karena tergerus hanyut. Ya, kemarin sudah saya jelaskan. Nah, begitu hanyut, anggapannya ini membawa 800 manusia, 850 mati. Aceh kemarin. Nah kan orang 850 tuh kalau nutui wong sita itu kan. Ya itu sudah konsekuensi kan. Itu konsekuensi logis pemirsa. Jadi orang 800 itu nanti narikin bulu kakinya yang mau nebang itu. Jadi ini menjadi pemikiran kita bersama aja. Sehingga mengapa NPK mentadaruskan, mengapa NPK selalu mengkaji, menelusuri, mengobservasi, kita berpikir bersama sehingga nanti tidak menjadi sebuah kelanjutan yang pada akhirnya menjadi su'ul khotimah, tapi kita pada akhirnya menjadi husnul khotimah semua. Karena apa yang telah saya ketengahkan di sini, monggo kita telusuri bersama, kita analisis, kita observasi di dalam diri kita renungkan sehingga nanti kita menjadi hidup yang sangat bermakna dalam kehidupan ini. Itu pemirsa, apa yang kita ketengahkan menjadi guna manfaat, bermanfaat, berkelanjutan, sehingga kita selalu diridhoi, kita selalu diliputi cahaya, pada akhirnya kita mencapai puncak kehidupan yang baik semuanya. Itu pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.